Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mau menyambut Tuhan kita, Allah Tritunggal, yang menciptakan langit dan bumi, dan senantiasa menolong dan memelihara, serta yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Hai, mari berhimpun dengan sukacita, marilah ke Betlehem, marilah sembah Raja segala raja, mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Sang Kristus. Nyanyian malaikat, soraklah dan puji, naf surga nyanyi indah dan merdu. Pujilah Allah pada tempat tertinggi, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Sang Kristus. Mari kita sembah Tuhan yang sudah lahir bagi kita, Yesus namanya. Ya Yesus yang lahir pada hari ini, ku persembahkan hormat dan bakti. Allah menjelma, manusia yang sejati, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Sang Kristus. Mari menyembah Yesus, mari menyembah Yesus Sang Kristus. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Sedang alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib kasihnya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, yang memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu,
kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepadanya dalam doa-doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Saya memberikan kesempatan kita secara pribadi boleh membawa doa-doa pengakuan dosa kita kepadanya. Tuhan, kami bersyukur atas kelahiran-Mu. Engkau Allah yang maha tinggi turun ke dalam dunia. Lahir di palungan penuh dengan kesederhanaan. Kami datang sujud dan berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, bila kami telah membiarkan harga dan hasrat diri kami menyesatkan diri kami dan hidup kami. Biarlah bintang-Mu sekali lagi memimpin kami kepada kebenaran yang sejati. Kami menyadari bahwa iman kami seringkali goyah, sehingga kekhawatiran sering menguasai kami. Biarlah kidung malaikat tentang lahirnya Immanuel memberi penghiburan. Ampuni kami Tuhan, bila kami lebih mempersiapkan baju dan keindahan diri kami, tetapi kami lupa mempersiapkan hati kami untuk menyambut hari kelahiran-Mu. Biarlah palungan-Mu memanggil kami kembali kepada kesederhanaan-Mu. Oh Tuhan, kasihanilah kami dan hapuskanlah pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia demi menanggung dosa dunia. Amin. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Mari dengan penuh sukacita, kita boleh bertepuk tangan, mengekspresikan sukacita kepada Tuhan. Dengarlah malaikat nyanyi, mulia bagi Sang Raja. Diberi selamat atas bumi, anak Allah lahirlah. Seluruh bangsa bersuka, ikut nyanyian di surga. Yesus anak manusia, lahirnya di Bethlehem. Dengan malaikat nyanyi, mulia bagi Sang Raja. Isi surga senantiasa bersembah di depannya. Sekarang Yesus telah menjelma, Allah jadi manusia. Raja ini beri sentosa, mengampuni yang berdosa. Allah beserta kita, namanya Immanuel. Dengar malaikat nyanyi, mulia bagi Sang Raja. Juru Selamat telah hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa menyembah Dia. Juru Selamat yang besar, matahari yang benar, sudah terbit dan memberi terang, serta hidup yang kekal. Karena kita Ia tinggalkan semua
manusia, dengar malaikat nyanyi, mulia bagi Sang Raja. Gloria, gloria. Mari bersama dengan malaikat kita memuji Dia. Gloria, gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Alam raya berkumandang memuji Tuhan. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari bersama gembala kita memuji Tuhan. Hai gembala. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegah? Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat bagi kita semua. Mari kita puji Dia. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Benar, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini seperti yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman pemuda remaja. Saya persilakan. Ya Bapak Ibu, mereka yang mempersembahkan pujian adalah mereka yang mengikuti pelatihan drum dan juga pelatihan gitar. Jadi kalau ada kepleset-kepleset sedikit, mohon dimaklumi. Mungkin bisa kasih aplaus Bapak Ibu, bisa kasih semangat. Teman-teman ini baru sekitar 1-2 bulan mereka belajar gitar dan drum. Puji Tuhan, Tuhan berikan karunia sehingga bisa memainkan pujian ini. Kita akan
mempersembahkan pujian The First Noel. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherd feast the lamb in fields where the lame are keeping their sheep on a cold earth night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Jemaat boleh ikut bersama-sama menyanyi pujian ini. They look up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. And by the light of that same star, 3 wise men came from the country far to seek for a king. Was their intent, and to follow the star wherever it. Noel, 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 born is the King of Israel. The star tonight to the northwest, or Bethlehem, it took its rest, and there it would stop and stay right over the place where Jesus lay. Noel, 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 born is the King of Israel. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan saya persilakan pada Pak Andrew. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih hari ini kami boleh datang merayakan Natal. Inilah suatu karunia, hadiah buat kami. Terima kasih atas kehangatan, sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri hadir tempat ini. Terima kasih Bapa. Tolonglah kami mendengarkan firman Tuhan, tolonglah kami sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan sebagai makanan rohani
yang membuat kami memperoleh kekuatan dan damai sejahtera. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus menguasai kami semuanya. Menguasai ruangan di tempat ini, menguasai ruangan di hati kami, menguasai ruangan di pikiran kami. Sehingga kami semua terkonsentrasi tertuju kepada Kristus Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu sekalian. Selamat Natal ya. Sudah dapat hadiah hari ini? Suami-suami sudah kasih hadiah sama istri? Istri-istri sudah kasih hadiah sama suami? Anak-anak? Hari ini saya dapat hadiah. Tepat jam 6 pagi saudara. Saya senangnya bukan main. Istri saya telepon. Jam 6 pagi. Suara itu bagaikan hadiah buat saya. Langsung Merry Christmas darling. Waduh, hati saya langsung terenyuh gitu ya. Inilah hadiah yang luar biasa ya. Kado yang luar biasa. Coba sekarang senyum kiri kanan suami istri. Kasih hadiah yang terbaik. Ayo senyum ya. Ya anak-anak ya senyum. Senyuman itu hadiah ya. Satu hari senyum itu bisa menyelamatkan 1 minggu. Dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bergereja ya. Tapi merengut 1 hari bisa menyebabkan permusuhan 1 bulan saudara. Itu the power of senyum ya. Baik, hari ini kita akan bicara tentang kado istimewa dalam bungkus yang sederhana. Oke, kita baca firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 30 sampai 33 dan Lukas 2 ayat 7 sampai 12. Oke, bisa dikeluarkan? Atau hari ini kita membaca dari alat kita masing-masing, gadget kita, Alkitab kita masing-masing. Ya, baik. Saya akan baca Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Oke, sekarang Lukas 2 ayat 7 sampai 12. Lukas 2 ayat 7 sampai 12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Baik, hari ini saya mendapat hadiah kado selain senyuman, juga lagu-lagu dalam berbagai bahasa ya. Ada Indonesia, ada bahasa Latin, Gloria in Excelsis Deo, dan juga Noel. Waduh, oke, sebelum kita terus ya, yang tadi remaja tahu nggak arti Noel? Noel tuh nggak tahu artinya. Oke, sudah lewat. Paduan suara, Noel, apa artinya? Berapa tahun nyanyikan Noel? Oke, jemaat Noel, apa artinya Noel? Noel, wah enak sekali. Artinya, gak ngerti, pokoknya Natal, Noel.
Noel itu bahasa Prancis. Artinya Natal, lahir, Noel. Artinya apa? Christmas. Artinya Natal, lahir. Natal itu bahasa apa? Latin. Dies natalis, hari lahir. Nah ya, Natal itu lahir. Bahasa Prancisnya Natal itu Noel, lahir. Nah begitu ya. Jadi kita harus paham, nyanyi-nyanyi tapi kalau nggak paham masalah ini ya. Gloria in excelsis Deo. Oke, Gloria apa Gloria? Mulia, ya mulia. In excelsis excel, tinggi. Di tempat yang tinggi, Deo Allah. Mulia Allah di tempat yang tertinggi. Nah gitu ya, oke. Intermezzo aja. Nah, hadiah kado istimewa itu datangnya dari atas, dari tempat yang tertinggi, dari yang mulia itu turun ke bumi, saudara-saudara. Kado istimewa itu bukan dari mana-mana, tetapi memang dari tempat yang luar biasa yang tidak bisa kita jangkau, dari yang atas sana. Baik, slide berikutnya. Kenapa disebut istimewa? Pertama saudara, kado itu dinamakan Yesus. Yesus bahasa bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya adalah Yosua, yang artinya penyelamat atau juru selamat. Dari namanya aja sudah tahu kita bahwa kado ini istimewa. Bahwa dia juru selamat, bukan yang menjadi yang kasih tahu keselamatan itu bagaimana. Ya, bukan, tapi dia adalah juru selamat. Dia adalah penyelamat. Dia adalah yang akan membawa seseorang dari keadaan gelap pada tempat yang terang. Dari keadaan dosa menjadi tidak berdosa. Dari salah dibenarkan. Itulah Yesus, sang juru selamat. Jadi waktu Tuhan memberikan kabar kepada Maria, namakan dia Yesus, namakan dia Yosua. Ini bukan sembarangan saudara-saudara, ya, bukan main-main, tapi ini memang hadiah kado yang sangat istimewa. Dan dia disebut apa? Anak Allah. Kado ini bukan setengah dewa gitu ya, setengah dewa, setengah manusia, setengah Allah, bukan. Kado ini adalah anak Allah. Artinya sungguh-sungguh dia berasal dari Allah. Dan dia adalah Allah yang bermanifestasi atau menyatakan dirinya di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi kado ini saudara-saudara sebetulnya tidak layak kita terima. Inilah yang disebut anugerah. Allah menyatakan dirinya kepada kita. Kalau dia dalam kemuliaannya menyatakan dirinya, kita semua mati saudara. Karena kita tidak mampu bersentuhan atau berelasi dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga dia harus menjadi manusia supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah di dalam diri Kristus yang disebut anak Allah dan dia adalah Allah itu sendiri. Kenapa kado ini istimewa? Karena dia berkuasa. Raja yang berkuasa, memiliki kekuasaan yang tiada tara dan sifatnya adalah kekal. Siapa yang dapat kado, sepatu, baju, sifatnya kan sementara. Tahun depan sudah lama. Ya, sifatnya sementara. Tahun depan sudah tidak baru lagi. Sifatnya sementara, rusak saudara. Tapi kado istimewa ini bersifat kekal. Karena Yesus adalah kekal, karena Yesus adalah anak Allah, maka dia bersifat kekal dan tidak bisa ditelan oleh sejarah dunia ini. Ya. Kenapa disebut anak Allah? Karena memang penyelamat itu harus datang dari Allah sendiri.
Tidak ada manusia yang bisa menjadi juru selamat. Karena keselamatan itu hanya datang dari tempat yang maha tinggi. Masuk ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah itulah kenapa disebut kado istimewa. Atau hadiah istimewa. Dan hadiah ini, saudara-saudara, ini adalah anugerah yang tidak bisa diterima manusia, tapi Tuhan memberikannya. Lanjut saudara. Oke, tolong. Oke. Ini. Nah, dalam Lukas. Nah ini ya. Lukas 2 ayat. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan Natal adalah berita keselamatan bagi segala bangsa. Nah saudara-saudara sekalian, hadiah istimewa ini bukan diberikan kepada bangsa Israel saja. Bukan diberikan kepada bangsa tertentu saja. Tetapi kepada segala bangsa. Menembus segala ras. Menembus segala yang menjadi tembok-tembok pemisah. Inilah istimewanya kado ini saudara. Segala bangsa berarti kita juga termasuk di dalamnya. Kalau ini hanya dibagi orang Israel saja, maka kita sia-sia merayakan Natal. Kalau ini hanya untuk kaum Yehuda saja, orang Yahudi saja, maka kita harus menjadi orang Yahudi untuk menikmati kado ini. Tapi Natal adalah keselamatan bagi segala bangsa, bagi kita semua. Saya yakin di sini tidak ada orang Yahudi ya. Ada yang mengaku orang Yahudi? Tidak ada kan? Sama sekali tidak ada. Tapi keselamatan itu juga berlaku untuk kita. Tapi memang keselamatan itu berasal dari orang Yahudi. Berasal dari Israel. Semua nabi-nabi itu berasal dari orang-orang Israel, saudara-saudara. Silahkan telusuri, tidak ada nabi di luar orang Israel. Sesuai dengan firman Tuhan. Nah keselamatan ini saudara-saudara adalah hadiah yang paling istimewa, hadiah kado, grace bagi kita yang tidak bisa dibandingkan dengan hadiah-hadiah yang lain. Jadi dalam Natal ini saudara, kenapa kita mengucap syukur? Karena keselamatan itu dihadiahkan kepada kita. Kenapa kita bisa mengucap syukur? Bukan karena kita dapat kado atau hadiah yang bersifat fana. Tetapi kita mendapatkan kado yang bersifat kekal, yaitu keselamatan. Nah ngomong-ngomong tentang keselamatan. Keselamatan itu salvation. Ya, bahasa Inggrisnya, lalu bahasa Latinnya itu salvus. Arti utama dari penyelamatan atau keselamatan adalah penyembuhan atau pemulihan. Penyembuhan dari apa? Dari dosa-dosa, dari penyakit, ya. Pemulihan apa? Pemulihan relasi, pemulihan hubungan, pemulihan bagaimana seseorang itu bisa bersatu dengan yang lain, saudara-saudara. Kita berdosa, lalu kita terpisah dari kemuliaan Allah. Tidak mungkin kita mencapai kemuliaan Allah karena dosa itu membuat jurang pemisah yang tidak dapat dihubungkan. Tetapi keselamatan dengan Yesus Kristus, jurang pemisah itu bisa disatukan, ada jembatannya dan pemulihan bisa terjadi. Ada pemulihan itu relasi kembali menyatu. Bapa Allah yang esa dengan manusia yang berdosa. Karena sudah ada pemulihan, sudah ada keselamatan, disembuhkan, dipulihkan, maka terjadi kembali relasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya pada waktu kecil umur 5 tahun mungkin. Saya nakal, lalu ibu saya jengkel gitu ya. Saya dipukul ya, dipukul pantat saya, jebrot gitu ya. Gak sakit sebetulnya, tapi bagi saya itu penolakan. Ya, penolakan sebagai anak. Jadi saya nangis.
bukan karena pukulannya. Tapi bagaimana ibu saya marah dan bagi saya itu penolakan. Lalu saya dibiarkan menangis 5 menit di lantai, ibu saya duduk aja. Duduk terus. Tapi itu tidak menjadi kepahitan buat saya. Yang saya ingat dari peristiwa itu, setelah 5 menit ibu saya ngomong, "Emak," ya, saya panggil ibu saya itu emak. "Emak sayang kamu." Mata saya mulai ke atas. "Emak sayang kamu." Wah, saya diampuni nih. Ya, saya diampuni. Tapi yang membuat saya mengerti arti penyelamatan itu, pada waktu "emak sayang kamu", ibu saya nggak langsung pergi. Ibu saya ambil saya, lalu gendong saya, dipeluknya saya, dan saya makin nangis, saudara. Nangisnya bukan karena dipukul tadi, karena saya tahu ibu saya sayang saya. Dan dia peluk saya dan saya makin menangis. Semakin menangis, semakin dipeluknya. Dan ibu saya tahu, tangisan saya adalah tangisan pemulihan. Pada waktu saya diampuni, "Emak sayang kamu", ada pemulihan. Dan pemulihan itu direngkuhnya, dipeluknya. Sehingga terjadi apa? Relasi yang baik kembali. Inilah yang arti utama penyelamatan. Bagaimana mungkin kalau Allah berkata, "Aku mengampuni engkau," tapi membiarkan begitu saja. Bagaimana mungkin Allah berkata, "Aku mengasihi engkau," tapi dibiarkan saja. Arti salfus itu adalah pemulihan relasi. Diselamatkan untuk dipulihkan, untuk berhubungan kembali dengan Allah. Dan hubungan itu tidak ada yang bisa memutuskannya, saudara-saudara. Inilah yang disebut yang namanya reunion. Keselamatan adalah reuni. Pengampunan adalah reuni. Pengampunan adalah kembali bersatu. Jadi saudara-saudara, kalau kita berkata kita mengampuni seseorang, tapi melihat mukanya aja nggak mau. Banyak yang terjadi ya. Aku nggak ada masalah kok sama dia. Aku nggak ada masalah, no problem. Tetapi apa yang terjadi? Ketemu aja nggak mau. Pokoknya nggak mau, tak ampuni tapi nggak mau. Ini masalah saudara. Karena keselamatan setelah diampuni itu ada reunion, ada pemulihan hubungan. Dan disitulah makna yang sesungguhnya. Pada waktu ibu saya memeluk saya, tangisan bahagia itu tidak henti-hentinya. Saya tidak tahu berapa lama saya menangis. Tapi waktu dipeluk itu, didekap di dadanya, saya menemukan kedamaian yang sejati. Sebagai anak 5 tahun, itulah yang saya ingat. Yang membekas di hati saya. Sehingga saya tahu apa artinya reuni, apa artinya pemulihan, apa artinya dipeluk, apa artinya disayang Tuhan, saudara-saudara. Nah, saya mau saudara-saudara, dalam Natal ini ada reuni. Reuni keluarga, reuni pemulihan, reuni dalam pelayanan. Karena di dalam Natal itu semua dalam rengkuhan kasih Allah. Oke, lanjut saudara. Nah, ini dia. Natal adalah keselamatan bagi segala bangsa. Dan dikatakan hari ini. Bukan besok. Keselamatan bagi segala bangsa bukan besok. Tapi hari ini. Saya mau kita semua hari ini menikmati keselamatan itu. Saya mau semua orang hari ini menikmati reuni bersama Tuhan. Dan saya mau hari ini semua dalam pelukan kasih Tuhan. Jangan tunggu besok Bapak Ibu sekalian, terlambat. Kata hari ini tuh sangat penting. Menunjukkan bahwa kesempatan itu ada waktunya. Kesempatan itu tidak selama-lamanya ada. Tetapi hari ini
berita keselamatan ditawarkan pada para gembala, ditawarkan kepada kita, bangsa-bangsa lain selain orang Israel, supaya kita menikmati reuni bersama Bapa. Kapan? Bukan setelah kita meninggal, tapi mulai saat ini sampai pada kekekalan kita dalam rengkuhan kasih Tuhan, saudara-saudara. Jadi pastikan Natal hari ini kita sudah dalam keluarga Allah. Pastikan pada hati saudara, sudahkah saya sungguh-sungguh menerima keselamatan itu? Sudahkah saya sungguh-sungguh menerima pemulihan itu? Sudahkah sungguh-sungguh saya dipeluk oleh kasih Bapa? Juru selamat Kristus Tuhan, ya. Di dalam firman Tuhan kata Kristus Tuhan jadi satu, saudara, cuma di ayat ini saja. Di tempat lain gak ada. Adanya Kristus, Yesus Kristus oke. Tapi Kristus Tuhan cuma ada dalam kitab Lukas ini. Bagaimana pentingnya hari ini kita kembali kepada Sang Pencipta itu. Karena Kristus Tuhan ini menunjukkan kepada Yahweh, kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan, oleh kebaikan, oleh perbuatan manusia. Tetapi hari ini Tuhan menawarkan, telah lahir bagimu juru selamat, terimalah dia. Lahirnya di mana saudara? Di kota Daud. Dalam Lukas, kota Daud itu menunjuk kepada Bethlehem. Ya. Tapi dalam Injil Yohanes, kota Daud yaitu Bethlehem itu enggak disebut kota, tapi disebut kampung. Kampung Bethlehem. Artinya memang Bethlehem itu suatu tempat yang sebetulnya kecil, yang tidak berarti, yang bukan menjadi pusat dunia. Pusat dunia itu Yerusalem, Bethlehem bukan menjadi pusat dunia, dia bukan apa-apa. Tetapi karena ada kelahiran Kristus di situ, maka dia dimuliakan. Dan Lukas mengatakan kota. Ya, dengan demikian pula kita, saudara-saudara, kita ini gak ada apa-apanya. Kita ini orang berdosa. Kita ini gak menjadi pusat perhatian. Tetapi karena Yesus lahir, maka kita bisa dimuliakan. Karena ada keselamatan dalam diri kita, maka kita bisa menghampiri tahtanya yang mulia itu. Kita disebut anak-anak Allah. Dulu kita pengikut-pengikut, ya, iblis, setan dan macam-macam. Tetapi sekarang kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dulunya kampung Bethlehem dengan kelahiran Yesus Kristus disebut kota Daud. Karena Daud melambangkan apa? Raja yang luar biasa. Raja yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kekuasaannya sungguh menyatukan bangsa Israel dan semua takluk kepada Daud. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang biasa-biasa saja, bahkan terbuang menjadi sesuatu yang mulia. Di dalam Kristus, saudara, kita yang berdosa, kita yang terbuang, dimuliakan. Seperti kota Bethlehem. Nah ini, itu tentang kasdo istimewa. Sekarang dalam bungkus sederhana, saudara, kata bungkus, dibungkus, membungkus, itu cuma ada dalam kitab Lukas. Ya, kita baca tadi ya, dibungkus dengan lampin. Lukas 7 dan 12. Bungkus sederhana, saudara. Itu menyatakan Eden yang pertama, sesuatu yang mula-mula. Pada waktu Yesus lahir, dia ditemani, dia dibungkus dengan kain yang sederhana. Di sana ada apa? Ada kambing, ada domba, ada rumput-rumput, ya, rumput pohon-pohon, ada sinar bintang. Sesuatu yang natural, sesuatu yang alamiah. Dan ini menunjukkan kepada Eden yang pertama. Pada waktu penciptaan Adam dan Hawa, yang ada adalah sinar bintang, rumput, kambing, domba. Bukan hal-hal yang bersifat artifisial atau yang bersifat mewah, emas yang berkilauan, begitu ya.
intan berlian mengelilingi mereka. Enggak ada. Tidak ada saudara. Tapi ini mengingatkan pada penciptaan yang pertama. Di dalam kesederhanaan itulah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Lalu Maria saudara, pada waktu dikatakan bagaimana aku bisa mengandung, aku belum bersuami. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Maria berkata, aku ini hambamu, jadilah seperti yang kau firmankan. Ini menunjukkan keotentikan, keaslian, ketulusan. Pada waktu Maria menerima Yesus Kristus dikandung dalam kandungannya saudara, dia tidak minta fasilitas. Oh oke Tuhan, aku mau menerima tugas ini, kasih dong fasilitas. Ya aku ini gak punya apa-apa, nah gitu ya. Masa di kandang lahirnya nanti, nah, ya kan dia bayangan dia itu kan orang waktu itu dia kan di Nazaret. Kasih dong fasilitas kalau nanti ada perjalanan ke Bethlehem, kuda yang banyak bisa gantian gitu ya. Ada gerobak macam-macam, ada tempat yang bagus. Enggak saudara, bungkus sederhana itu adalah ketulusan. Oke Tuhan, aku mau menerima Engkau dalam kandunganku. Dan aku mau melakukan apa yang Engkau perintahkan. Dengan keadaanku. Banyak orang menerima pelayanan hitung-hitungan. Pada waktu saya pertama kali bekerja, saya dari Manado lulus, ngelamar, pergi ke Jakarta, diterima saudara, bukan diterima, wawancara. Ini sudah wawancara yang kesekian, wawancara sebelumnya nggak keterima gitu ya. Wah wawancara ini kelihatannya asik nih, wah ini sepertinya keterima nih, finalnya di sini. Lalu yang wawancara ngomong sama saya, kamu mau minta apa dikerja di sini? Mau minta fasilitas apa di sini? Wah, ini bisa jebakan, bisa juga ya memang dapat fasilitas gitu ya. Saya berpikir keras saudara. Saya ini belum punya pengalaman, baru lulus. Kira-kira fasilitas apa ya untuk posisi ini gitu ya. Saya dikasih tahu seseorang, kalau kamu wawancara, ditanya ini ya, maka kamu harus bisa mengungkapkan fasilitas ini, fasilitas ini, fasilitas ini. Ini kesempatan buatmu untuk mendapatkan fasilitas. Tapi pada waktu saya wawancara itu, saya ngomong gini saudara. Oh saya nggak minta apa-apa. Bagi saya sudah diterima aja itu sudah bagus. Oh gitu ya. Orang ini senyum-senyum nggak terkejut juga. Mungkin ini pertanyaan jebakan bagi dia. Ya, pertanyaan bagaimana mengetes seseorang. Dia datang ke sini untuk kerja atau bagaimana? Lain dengan orang yang sudah punya pengalaman begitu ya, ada tawar-menawar. Orang ini nggak punya pengalaman, nggak punya apa-apa. Oke, saya ngomong, saya akan bekerja Pak. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Jadi saya ditawari fasilitas tapi saya bukan menolak, nggak ngerti juga apa yang harus saya dapatkan dengan pekerjaan ini gitu ya. Orang kerjanya aja belum tahu. Oke, langsung di training saudara, di training, dapat fasilitas ini. Dapat dengan sendirinya saudara. Pergi ke sana, pergi ke situ, dapat fasilitas ini, dapat fasilitas itu. Sesuatu yang mengikuti pekerjaan. Sekarang saya baru tahu, oh kalau saya bekerja begini, maka perusahaan akan membackup dengan ini. Jadi dengan kata lain, ada hal-hal yang tidak saya pahami, perusahaan sudah mengerti. Kalau kamu kerja ini supaya sukses, supaya perusahaan juga baik, kerjaan kamu juga baik, maka akan difasilitasi. Demikian juga Maria saudara. Dengan keadaan yang sederhana itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Memang dia miskin saudara. Yusuf dan Maria itu orang miskin. Tapi Maria dan Yusuf selalu bergantung kepada Tuhan.
selalu bersandar pada Tuhan. Sehingga Tuhan memfasilitasi segala apa yang mereka perlukan di dalam menjalani perintah-perintah Tuhan. Menjalani mengandung anak suci itu. Nah, bungkus yang sederhana ternyata saudara-saudara menunjukkan kualitas yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam menerima pelayanan kita hitung-hitungan? Apakah dalam menerima pelayanan kita minta fasilitas? Jangan khawatir, pada waktu Immanuel dikatakan kepada kita, itulah fasilitas utamanya. Allah beserta kita. Allah menyertaimu. Allah menyertai saya. Allah menyertai segala bangsa yang sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah fasilitas yang tidak bisa dibandingkan dengan fasilitas yang lain. Allah sendiri beserta. Bungkus yang sederhana tidak mengurangi apa yang dibungkusnya, saudara. Ya, secara natural pada waktu Yesus lahir di tengah keluarga yang sederhana, dibungkus dengan kain lampin, di tengah-tengah bintang, ada kambing domba di tempat yang sederhana. Itu semua orang dapat mengaksesnya tanpa ada protokol-protokol keamanan. Saya masuk kantor gubernur aja belum bisa, karena pasti ada protokol keamanannya. Ditanya ini keperluannya apa gitu ya. Saya masuk perumahan klaster aja, klasternya Pak Satrio itu, ada gang tertentu masuk sebelah sini. Tujuannya apa? Mau kemana? Sudah saya jelaskan, KTP-nya Pak. KTP saya hilang 2 bulan saudara. Baru jadi kemarin, susahnya setengah mati saudara. Ya, susahnya setengah mati. Jadi secara natural, pada saat bayi itu lahir di dalam keluarga yang sederhana, dalam bungkus yang sederhana, di dalam tempat yang sederhana, di dalam keluarga yang sederhana, tidak ada protokol-protokol, tidak ada yang namanya hambatan-hambatan. Orang lain bisa menemuinya. Para gembala datang. Ya. Orang-orang datang, raja-raja datang, siapapun bisa datang, saudara-saudara. Itulah kado yang istimewa dalam bungkus yang sederhana. Bukan berarti bungkus itu tidak menghargai yang istimewa itu. Justru dalam bungkus yang sederhana itu, kado itu semakin istimewa, saudara-saudara. Ya, penutup. Bungkus sederhana menyatakan kado istimewa itu memang sungguh-sungguh istimewa. Tuhan mau dia dapat diakses oleh semua orang. Tuhan mau dia dapat diakses oleh segala bangsa. Tuhan mau dia dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Tuhan mau setiap orang yang paling berdosa pun boleh datang kepadanya. Siapakah di antara kita yang paling berdosa? Mungkin saya. Dan setiap orang itu berdosa. Dan tidak usah dibandingkan dosanya dengan yang lain. Dosa dia lebih banyak. Saya lebih terhormat daripada dia walaupun saya berdosa. Enggak. Masing-masing kita adalah berdosa. Dan dosa itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan itu hanya bisa didapatkan kembali dengan reuni. Dengan penyelamatan, dengan pemulihan. Yaitu kado istimewa di dalam Yesus Kristus. Semua orang dipanggil dalam keselamatannya. Kapan? Hari ini. Biarlah berita Natal hari ini dapat kita terima dan kita mendapatkan keselamatan. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kado yang istimewa ini ada di dalam hati kami. Kado istimewa ini ada di dalam hidup kami. Kado yang istimewa ini
ada di dalam keluarga kami. Kado yang istimewa ini ada di dalam pekerjaan kami. Membuat kami semangat, membuat kami damai sejahtera, membuat kami bangkit dari keterpurukan. Karena Engkau beserta dan memberikan kami bahwa hidup kami sungguh berharga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja Tuhan di seluruh dunia kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, Dan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang 10 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah kegelapan dunia, di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam pujian. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji-Mu Tuhan. Dan ku akan
dan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah. Hanya Engkau Tuhan juru selamatku, hanya Engkau Tuhan. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjadi manusia untuk menjadi juru selamat kami. Tuhan, sekarang kami mau membawa persembahan kami. Apa yang kami beri tidak setimpal dengan apa yang Engkau telah berikan bagi kami. Namun kiranya Engkau tetap mau menerima persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Dan kiranya Engkau tolong untuk pengelolaan persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan pengumuman. Selamat Natal kembali Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pertama kali hadir tempat ini berbakti bersama-sama? Ada? Angkat tangan. Oke, di belakang sana. Ya, silakan berdiri. Silakan kita berikan aplaus ya di ruang Ibu Ana. Terima kasih atas kedatangannya, kiranya Tuhan memberkati. Nah, saya melihat juga dari luar negeri ada ini. Wah, saya tadi waktu khotbah ini bener gak nih? Sansan ya, wah selamat reunian. Ya oke ya, ini dia Sansan. Dia tuh tempat duduknya bukan di situ, di sini. Ya, di sini nih paling, di sana jarang, di sini paling sering. Terima kasih bisa hadir, ya bisa ketemuan. Mana suami? Oh ditinggal. Oh di sini, oke, ada ya, oke. Baik, ada Sansan, ada lagi yang dari luar kota mungkin? Wahyu, oh iya ini nih, wah ini Wahyu. Ini dari Korea katanya ya. Oke, silakan berdiri Wahyu. Oh ya, ini Wahyu juga dulu duduknya bukan di situ, di sana tuh, di tempatnya Denny ya. Tempatnya di situ dia dulu, ya. Dia sekarang ke Jakarta, sudah menjadi ASN ya, ASN. Apa itu ASN? Aparat Sipil Negara, pegawai negeri. Wah, puji Tuhan saudara-saudara, susahnya jadi pegawai negeri saudara. Tapi dia tembus, tembus bagaimana orang melayani. Dia dari kecil melayani, Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan. Wahyu, jangan sungkan-sungkan duduk sana lagi. Ya, kita terbuka. Oke, dari mana lagi? Ada reunian, ini kan reuni. Rasanya reuni itu seneng gitu ya. Wah, saya senang sekali umat Tuhan reuni. Pergi kemana-mana bisa reuni, itulah arti keselamatan. Ya, kado istimewa bisa reuni. Saya dapat apa? Dapat suara aja udah seneng banget, apalagi kalau hadir. Wah, itu lebih keren lagi. Oke, baik. Hari Minggu tanggal 31 jam 7 dan jam 9 ibadah. Ya, lalu jam 18 itu persekutuan akhir tahun, ibadah akhir tahun. Loh ini apa namanya? Iya, ada tukar kadonya. Ada tukar kadonya akhir tahun 20.000 saja. Tidak bawa kado juga nggak apa-apa. Bisa bawa makanan, nggak bawa makanan juga nggak apa-apa. Ya, nanti kita akan beribadah di lobi. Suasananya lebih cair, lebih kekeluargaan. Siapkan diri Anda, ya. Kita reunian di sana di akhir tahun. Baik, tidak ada pengumuman lagi. Saya pikir kita akan bersuka cita, nikmatilah Natal ini bersama keluarga dan muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Silakan berdiri. Kita muliakan Tuhan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Muliakan Tuhan di mana saja engkau berada. Muliakanlah. Muliakanlah
kesudian Allah. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Allah, bagi orang kesudian Allah, kesudian Allah. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Allah. Amin. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah. Muliakan Allah dalam hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, sumber segala berkat, melimpahimu. Dan biarlah anak yang tunggal itu Yesus Kristus selalu besertamu dalam tiap nafas hidupmu. Dan biarlah Allah Roh Kudus memberikan engkau kekuatan, penghiburan dan kekuatan di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Amin, silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Natal, Merry Christmas. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mudi dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia.
Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Musik terus. Selesai. Sampai selesai.